Terima kasih Anda masih di iNews Siang, pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Camar Haenda. Pemirsa, 2 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dirawat akibat keracunan buah kecubung di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, pasien mabuk buah kecubung mengalami halusinasi kuat dan dapat mengakibatkan kematian. Viral, puluhan remaja mabuk buah kecubung di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 44 orang pasien dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, sementara 2 pasien lainnya meninggal dunia. Puluhan remaja ini mengalami halusinasi dengan kondisi yang sangat lemah. Pasien berasal dari berbagai daerah, seperti Kabupaten Banjar, Batola, Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Kapuas, hingga Banjarmasin. Hari ini sejak jam 2 kemarin hingga jam 8 pagi tadi penambahan hanya 5 pasien. Jadi dari kemarin itu yang kita rawat 39, per hari ini pagi jam 8 tadi berjumlah 44 orang. Kalau yang ada meninggal ada berapa? Yang meninggal kemarin itu 2. Efek konsumsi kecubung diantaranya halusinasi berlebihan, terutama jika dosisnya tidak terkontrol. Penanganan pasien kecanduan kecubung bervariasi, tergantung tingkat keparahannya. Namun yang pertama dilakukan adalah detoksifikasi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Isairi Ainis melaporkan. Pemirsa, waspadalah terhadap lowongan pekerjaan yang meminta ponsel Anda. Puluhan warga menjadi korban penipuan lamaran pekerjaan yang datanya digunakan untuk pinjaman online dengan angka pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Puluhan warga mendatangi Mapolres Jakarta Timur untuk melaporkan kasus dugaan penipuan berkedok lowongan pekerjaan sebagai sales. Saat melamar, terduga pelaku yakni Rohayati, sales toko handphone, meminta ponsel, data, dan foto korban yang ternyata digunakan untuk pinjaman online. Para korban kini harus menanggung tagihan pinjaman online senilai 20 juta hingga ratusan juta rupiah. Penjualan. Nah, lalu setelah datang ternyata diminta KTP dan diminta handphonenya. Namanya mau ngelamar kerja kan kita pasti percayanya ya diminta KTP sama itu wajar lah ya. Ternyata tanpa sepengetahuan para korban ini, HP itu diinstalkan aplikasi pinjaman online dan cicilan online. Namun pemilik toko handphone tersebut mengaku tidak pernah membuka lowongan pekerjaan. Sementara Rohayati sudah berhenti bekerja sejak 2 bulan lalu dan tidak diketahui keberadaannya. Ya, dari toko sih merasa ini ada pencemaran nama baik ya gitu ya, saya melihat gitu loh. Karena si Iro ini kita juga nggak tahu bahwa dia melakukan hal seperti itu. Polisi saat ini sudah memeriksa 6 orang saksi. Kami telah memeriksa sebanyak 6 orang saksi, dalam hal ini adalah para korban, dan kami akan memeriksa terus para saksi lainnya. Dan selanjutnya kami akan memanggil para terlapor, dalam hal ini 1 orang bernama Berisal R tadi. Polisi pun akan segera memanggil terlapor yakni Rohayati yang diduga menjadi otak penipuan tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait puluhan warga yang menjadi korban penipuan lamaran pekerjaan yang datanya digunakan untuk pinjaman online, sudah bergabung dengan kami salah satu korban yang identitasnya kami samarkan, pemirsa, menjadi FT. Selamat siang Mbak F. Iya, selamat siang Mbak Aya. Baik, Mbak, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu seperti apa awal mulanya Anda bisa terjebak dengan pinjol ini? Oh, kalau saya pribadi, karena kan motifnya R ini banyak. Jadi saya pribadi ini ditawarkan sebagai admin toko tempat ia bekerja. Oke, berarti waktu itu melamarnya sebagai admin begitu ya? Iya, melamarnya sebagai admin. Saya disuruh ke tempat kerjanya, suruh membuat lamaran kerja, dan asli serta NPWP asli. Oke.
Apa aja Mbak waktu itu dokumen yang diminta oleh pihak tempat Anda yang ingin melamar kerja? R sendiri waktu itu meminta saya untuk menyerahkan KTP asli, NPWP asli, dan serta meminta handphone saya. Dia berdalih ingin menginstal aplikasi semacam Excel atau Word untuk admin gitu. Oke, berarti HP Anda sendiri ditarik dan ditahan selama berapa lama waktu itu Mbak? Sekitar ada lebih 1 jam lebih ya, kalau nggak salah 1 jam lebih, 2 jaman lah gitu. Dia berdalih ingin menginstal aplikasi Excel atau Word gitu untuk admin. Saya tidak tahu ya. Saya bilang saya saja yang install, tapi dia minta paksa. Akhirnya saya kasih passwordnya. Dilalanya saya di situ lupa kalau password HP saya itu mencakup semua password aplikasi yang di dalam HP saya itu, termasuk aplikasi-aplikasi online saja. Saya pinjaman online saya gitu. Oke, baik. Akhirnya seperti apa Anda bisa tahu bahwa mereka ini, pelaku ini menggunakan HP Anda untuk pinjaman online? Ya, Mbak, apakah Anda masih bergabung bersama kami? Halo, Mbak F? Apakah masih bergabung bersama kami di iNews Siang? Saya itu bilang ke R itu, saya bilang, kamu pakai aplikasi saya, awalnya dia bilang tidak gitu. Tapi di situ sekali dia telah menyamarkan tanda tangan saya gitu. Di situ disamarkan tanda tangan saya serta bukti bahwa transfer itu dari aplikasi yang saya punya gitu. Soalnya awalnya itu dia bilang transferan itu berasal dari bosnya gitu. Yang dia minta kembali setengahnya. Baik, Mbak, boleh Anda ceritakan sedikit di awal tadi sempat terputus suara Anda dan kami tidak mendengar awal mula Anda mengetahui bahwa ternyata HP Anda digunakan untuk melakukan pinjaman online. Berarti awalnya adalah Anda curiga? Awalnya di situ saya sempat curiga karena si R ini berbicara kepada sales-sales pinjaman online seperti HCI dan Akulaku ya. Dia berbicara personal 2 orang di belakang saya gitu. Jadi saya tidak mengetahui apa yang dia bicarakan karena saya tidak mendengar sama sekali. Saya di situ hanya disuruh menunggu bosnya. Dan akhirnya di situ saya diminta foto KTP bila dia berdalih dengan saya diminta foto KTP untuk bosnya gitu. Oke, sebentar. Berarti ada 2 orang dari salah satu aplikasi pinjaman online yang berada di tempat yang sama dengan Anda berada juga? Iya, tapi personalnya mereka bicara hanya 2 orang gitu. Jadi saya itu disuruh menunggu dan dia berbicara dengan sales itu. Oke. Berarti apakah Anda tahu bahwa mereka merupakan oknum atau menurut Anda 2 sales itu tidak tahu menahu tentang pekerjaan yang sedang terjadi saat itu? Menurut saat itu saya benar-benar tidak ada kepikiran ke situ kan. Karena menurut saya kan saya hanya mencari kerja gitu kan dan R ini menawarkan kerja ke saya gitu. Jadi saya masih berpikir positif. Oh mungkin apa temannya atau rekan kerjanya kan saya tidak tahu ya. Karena kan memang R ini kerja kan berhubungan dengan yang ponsel. Ponsel kan ada yang kredit, ada yang melalui pinjaman-pinjaman gitu kan. Oke, Mbak, saya boleh tahu terlebih dahulu pertama kali Anda mengetahui lowongan pekerjaan ini dari mana, Mbak? HRD atau dari sosial media atau dari mana? Oh enggak, justru si R ini hubungin saudara saya, bilang kalau bisa gak kamu bantuin saya gitu di counter tempat saya bekerja. Dilalanya saudara saya itu kan kerja, jadi nggak bisa. Saudara saya bilang, gimana kalau saudara saya lagi? Akhirnya si R ini mau WA saya, dia bilang mau gak kerja di toko ini, di tempat bekerja ya kan? Saya bilang boleh gitu. Di mana? Dia ngasih share lokasinya, dia ngasih tempat jelasnya, lantai berapanya, zona apa gitu. Akhirnya saya ke sana. Saya ke sana pun awalnya itu tanggal 3 April. 3 April itu tidak membuahkan hasil. Karena saya di situ hanya menunggu bosnya itu yang dia bilang bos itu. Oke. Berarti tapi saudara Anda ini
kenal dengan pelaku atau hanya tiba-tiba saja pelaku mengirim pesan? Saudara saya ini dulu teman SD. Seperti korban yang lain, banyak juga teman SD-nya si R ini. Oke, baik. Tapi Mbak, Anda sudah tahu ini, berapa nilai yang dirugikan ketika data Anda masuk ke dalam pinjaman online? Iya, saya sudah tahu. Terakhir saya cek itu 9 juta. Sekarang sudah berbunga karena sudah kurang lebih 3 bulan ya R itu tidak membayar, jadi 10 juta lebih, Mbak. Oke, total korbannya kira-kira ada berapa, Mbak? Total korbannya itu sendiri ada kurang lebih 50 orang, tapi yang memakai kuasa hukum Bang Tasrif dan melaporkan kejadian ini ke Kapolres Jakarta Timur sendiri ada kurang lebih 27 orang. Oke, baik. Sejauh ini dari pihak kepolisian sudah seperti apa responnya? Pihak kepolisian saat ini sedang dalam penyidikan ya. Gimana para korban atau saksi sedang dipanggil BAP satu persatu. Oke. Baik. Mbak, harapan Anda seperti apa, Mbak, ke depannya dan juga bersama dengan seluruh korban lainnya, apa nih langkah ke depan dia? Harapan saya sih ya, nama saya bisa dikembalikan bersih gitu dari semua tagihan-tagihannya R, karena memang justru saya dan korban lainnya tidak memakai duit itu gitu. Dan R segera ditangkap oleh Kapolres. Baik. Semoga segera selesai masalahnya, Mbak, dan nama Anda bisa dibersihkan ya, dan pelaku juga segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih, Mbak, atas waktu Anda di iNewsYoung bersama kami. Ya, pemirsa, 5 orang komplotan pemilik situs judi online di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diringkus polisi dan diketahui selama beraksi dalam kurun waktu 3 bulan, kelompok ini mengantongi omset mencapai 3 miliar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung meringkus komplotan afiliator sebuah situs judi online. 5 tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda di wilayah Bandung dan Jakarta. Dari kelima pelaku yang diamankan, 1 orang merupakan selebgram yang turut serta mempromosikan judi online. Dari pemeriksaan awal, diketahui komplotan ini telah menjalankan situs judi online selama 1 tahun dan sedikitnya meraup omset hingga 3 miliar dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Di sini saudara tersangka inisial A, di mana yang bersangkutan sudah kurang lebih 1 tahun, dan dalam kurun waktu 3 bulan ini berdasarkan transaksi histori rekam perbankannya, yang bersangkutan bisa mendapatkan omset sekitar 3 miliar rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, iNews melaporkan. Pemirsa, angka perceraian di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak mencapai 700 kasus. Perceraian ini terjadi akibat perselisihan dipicu masalah judi online. Jumlah warga Sidoarjo yang menggugat cerai pasangannya akibat dampak praktek judi online melonjak. Dalam 1 bulan terakhir saja, tercatat ada 700 kasus perceraian. Perkara cerai pun didominasi gugatan pihak istri. Dari 700 kasus perceraian, rata-rata akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah judi online, yang berdampak langsung pada masalah keuangan keluarga. Sementara dari 700 kasus perceraian yang dilaporkan, hampir seluruhnya telah diputuskan tim Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo lantaran sudah tidak bisa dimediasi dari kedua belah pihak. Yang ngajukan yang perempuan, itu banyaknya perselisihan dan pertengkaran. Ya, kalau pertengkaran kan macam-macam, banyak. Nah itu kan yang banyak sekali kan judi online itu. Judi online termasuk perselisihan itu? Iya, penyebabnya kan di situ. Penyebab dari perselisihannya kan di situ. Nah, kalau cerai kita memang tinggi, rata-rata ya perselisihan dan pertengkaran.
Tercatat sejak awal Januari 2024 ada 2.400 perkara gugat cerai dan talak cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang mengalami depresi dampak dari kecanduan judi online dan harus dirawat di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Rata-rata pasien mengalami kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online. Rata-rata pasien ini mengalami gangguan kecemasan berlebihan, serta kesulitan tidur yang disebabkan stresor dari judi online. Saat ini ketiga pasien harus melakukan rawat jalan dan konsultasi setiap minggunya dengan ditangani dokter spesialis kejiwaan. Pihak RSUD Pagelaran mengaku kasus penanganan pasien akibat judi online ini merupakan pertama kali yang ditangani. Dan rata-rata pasien yang datang sudah dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang dibawa stresor. Hampir setiap kali mereka datang itu sudah dengan komorbid yang lain. Pas digali stresornya berasal dari itu, dari judi online. Dan kita sekarang ini ditangani cuma sekitar 2-3 orang. Mungkin karena malu atau apa gitu, jadi mereka tidak datang sampai sekarang. Dampak judi online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain meningkatkan angka perceraian, juga menyebabkan gangguan kejiwaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.